Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Dwi Karisa dengan NIM 230303174. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai remedi UTS riset operasi saya. Baik, langsung saja pada soal nomor 1, yakni saya tidak menjawab sampai selesai, dikarenakan waktu yang diberikan tidak mencukupi bagi saya, karena kesalahan saya pada teknik pengerjaan saya dan kurang ketelitian saya dalam mengerjakan. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1, kita diperintahkan menggunakan metode grafik untuk menentukan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh Bu Naila dalam seminggu. Nah, di sini saya misalkan X merupakan jumlah porsi nasi ayam yang dapat dijual setiap harinya. Kemudian Y merupakan jumlah porsi nasi telur yang dijual setiap harinya. Nah, fungsi tujuan yang ada adalah Z max sama dengan 80.000 X plus 80.000 Y. Kemudian fungsi kendalanya adalah 400 X plus 200 Y kurang dari sama dengan 12.000. Kemudian fungsi kendala yang kedua yakni 30x plus 30y kurang dari sama dengan 800. Kemudian X kurang dari sama dengan 60.000. Nah, di situ untuk mempermudah penghitungan maka disederhanakan terlebih dahulu menjadi yang pertama menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 60. Kemudian fungsi kendala yang kedua menjadi 3x plus 3y kurang dari sama dengan 80. Kemudian kendala yang ketiga yakni x kurang dari sama dengan 60. Dengan ketentuan x dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yakni kita menggambar grafiknya. Nah, sebelum menggambar grafik kita harus menguji titik terlebih dahulu. Kemudian kita uji titik pada kendala yang pertama, yakni 2x plus y sama dengan 60. Di situ apabila keadaannya x-nya 0 atau y-nya 0, di situ didapatkan titik 0,60 dan 30,0. Kemudian fungsi kendala yang kedua yakni 3x plus 3y sama dengan 80 dan didapatkan titik 0,80 per 3 dan titik 80 per 3,0. Kemudian kita gambar grafiknya. Di situ kita sesuaikan dari titik-titik yang kita dapat dari uji titik tersebut dan kita konstruksikan ke dalam grafiknya. Nah, di situ kita sudah menggambar dari garis yang pertama yakni 0,60 pada titik pertama, kemudian titik keduanya 30,0. Kemudian garis yang kedua yakni didapat dari titik 0,80 per 3 dan titik 80 per 3,0. Nah, untuk mencari DP-nya yang pertama kita cari DP dengan 2x plus y kurang dari sama dengan 60. Y-nya itu kurang dari sama dengan 60 min 2x. Kemudian di kendala yang kedua yakni 3x plus 3y kurang dari sama dengan 80. Maka 3y kurang dari sama dengan 80 min 3x. Kemudian y kurang dari sama dengan 80 min 3x per 3. Nah, di situ bisa terlihat arah dari grafiknya, arah dari garis yang telah kita buat. Nah, di situ kita telah mendapatkan DP-nya atau ya DP-nya. Nah, di situ kita temukan visible solution-nya yakni 80 per 3,0 dan 0,80 per 3. Nah, kemudian kita tentukan nilai optimumnya. Untuk titik 80 per 3,0 dengan Z max-nya 80.000, X-nya diganti dengan 80 per 3 plus 80.000 dikali 0. Didapatkan 2.164.000. Kemudian untuk titik yang kedua yakni 0,80 per 3 dengan Z max 80.000
X-nya diganti 0, kemudian ditambah 80.000, Y-nya diganti 80 per 3. Didapatkan 2.164.000. Maka Bu Naila memperoleh keuntungan yang maksimal. Haruslah Bu Naila itu menjual nasi ayam sebanyak 80 per 3 porsi dan menjual nasi telur sebanyak 0 porsi. Kemudian Bu Naila juga dapat menjual nasi ayam sebanyak 0 porsi dan menjual nasi telur sebanyak 80 per 3 porsi. Dengan menjual keduanya tersebut, maka Bu Naila sama-sama mendapat keuntungan sebesar 2.164.000. Baik, selanjutnya yakni pembahasan soal nomor 2. Di sini saya mengalami kesalahan dengan sedikit tidak teliti pada tablo yang telah saya buat sehingga hasil akhirnya sedikit tidak sesuai. Nah, langsung saja kita lakukan pembetulan pembahasan sekarang pada soal nomor 2. Di situ telah disiapkan soal siap saji. Nah, kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z non-negatif dengan metode simplex yang meminimumkan fungsi tujuannya yakni 3X plus 3Y plus 3Z dan memenuhi nilai kendala yang pertama 2X plus 2Y plus Z kurang dari sama dengan 22. Kemudian kendala yang kedua yakni Y plus 2Z lebih dari sama dengan 25. Dan 2X plus Y plus 2Z lebih dari sama dengan 30. Dengan ketentuan X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Nah, di situ langkah yang pertama yakni kita ubah dalam bentuk kanonik. Nah, bentuk kanoniknya yakni fungsi kendala yang pertama yakni 2X plus 2Y plus Z plus S1 sama dengan 22. Karena tandanya kurang dari maka ditambah dengan S1. Kemudian fungsi kendala yang kedua yakni Y plus 2Z. Nah, di situ tandanya lebih dari maka kita kurangkan dengan S2 kemudian ditambah dengan variabel artificial atau A1 sama dengan 25. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yakni 2X plus Y plus 2Z lebih dari sama dengan 30 diubah menjadi 2X plus Y plus 2Z dikurangi S3 ditambah artificial 2 sama dengan 30. Nah, maka F-min-nya adalah 3X plus 3Y plus 3Z plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus MA1 plus MA2. Nah, kemudian kita membuat tablo awal. Di situ kita masukkan CB, CJ, basisnya X, Y, Z, S1, S2, S3, A1, A2, C, dan R. Nah, di situ kita masukkan seperti biasanya, yakni basis yang mewakili kendala 1 itu S1, kemudian mewakili fungsi kendala yang kedua adalah A1, kemudian mewakili fungsi kendala ketiga adalah A2. Kemudian setelah kita temukan itu, kita pilih kolom kunci. Kolom kuncinya karena ini meminimumkan, maka kita pilih yang paling besar. Kita pilih 4M-3. Kemudian selanjutnya kita memilih baris kunci. Nah, sebelum kita memilih baris kunci, maka kita membagi C dengan kolom kunci yang telah kita pilih. Nah, tadi kan kita pilih yang Z itu. Maka 22 dibagi 1 hasilnya 22. Kemudian 25 dibagi 2 adalah 25 per 2. Dan yang ketiga yakni 30 dibagi 2 yakni 15. Nah, dari rasio yang kita dapat menentukan baris kunci. Kita pilih yang paling terkecil yakni 25 per 2. Nah, dari situ kemudian kita iterasikan.
Kemudian kita iterasikan yang pertama didapat seperti tablo yang telah saya tampilkan ini. Nah, di situ setelah diiterasi satu, kemudian kita melihat bahwa ZJ min CJ-nya itu masih belum berbentuk negatif semua, sehingga kita harus melakukan iterasi selanjutnya, yakni iterasi 2. Nah, di situ kita juga yang pertama kita memilih kolom kunci dulu. Nah, di situ yang paling terbesar adalah 2M-3. Maka kita pilih kolom itu untuk menjadi kolom kunci. Kemudian seperti langkah tadi, C-nya kita bagi dengan kolom kunci yang telah kita pilih sehingga kita bisa menentukan rasio dan menentukan baris kuncinya. Nah, baris kuncinya itu kita ambil di baris ketiga. Sehingga kita temukan pada iterasi kedua perhitungannya kita melihat ZJ min CJ-nya itu ternyata nilainya sudah pada setiap kolomnya itu sudah negatif semua, sehingga karena mencari nilai minimum maka dinilai sudah optimal. Sehingga kita berhenti sampai iterasi kedua. Tabel sudah optimum dengan diperoleh nilai X-nya itu 5/2, kemudian Y-nya 0, dan nilai Z-nya 25/2. Dengan ZJ-nya yakni 45. Baik, kemudian lanjut pada pembahasan soal nomor 3. Di soal nomor 3 juga kita diberikan soal siap saji dan kita diperintahkan untuk menentukan nilai minimum dari fungsi tujuan 3x plus 2y dengan metode simplex yang memiliki kendala yang pertama yakni 2x min y kurang dari sama dengan 6, kemudian x min 2y sama dengan 4, dan x plus y lebih dari sama dengan 8, dengan x, y lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yakni kita mengubah menjadi bentuk kanoniknya dengan fungsi kendalanya 2x min y karena kurang dari sama dengan maka dipluskan plus S1 sama dengan 6. Kemudian kendala yang kedua yakni x min 2y karena sama dengan maka langsung ditambah dengan variabel artificial yakni A1 sama dengan 4. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yakni x plus y karena lebih dari maka dikurangi S2 plus A2 sama dengan 8. Di situ kita mendapatkan fungsi tujuannya adalah 3x plus 2y plus 0S1 plus 0S2 plus MA1 plus MA2. Nah, kemudian kemudian langkah selanjutnya kita membuat tablo awal. Nah, pada tablo awal yang pertama setelah kita membuat tablo awal kita bisa lihat bahwa ZJ min CJ-nya itu masih ada yang negatif dan masih ada yang positif. Nah, di situ karena kita fungsi tujuannya untuk mencari minimum, maka kita pilih yang terbesar dari ZJ min CJ-nya. Nah, kita pilih 2M min 3. Nah, dari 2M min 3 itu kita sudah menentukan kolom kuncinya. Dari situ kita bisa membagi C dengan kolom kunci untuk mendapatkan rasio yang digunakan untuk menentukan baris kunci. Nah, langsung saja 6 dibagi 2 itu 3, kemudian 4 dibagi 1 itu 4, kemudian 8 dibagi 1 8. Sehingga rasio yang kita pilih adalah rasio terkecil yakni 3. Maka baris kunci yang kita tentukan adalah baris pertama. Kemudian kita iterasikan. Nah, setelah kita iterasikan kita mendapatkan iterasi pertama. Kita operasikan seperti biasanya. Kemudian kita mendapatkan ZJ min CJ-nya 0, min 7/2, kemudian min 3/2 min M, kemudian min M, kemudian 0 dan 0. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa ZJ min CJ itu sudah negatif semua atau dinilai sudah optimal tabelnya karena saat nilai minimum yang dicari maka
tabelnya harus berbentuk negatif semua. Nah, dari situ dapat kita tentukan bahwa tabelnya sudah optimum. Tetapi dari tabel yang kita punya itu masih terdapat variabel artificial yang menjadi basis dan memiliki nilai. Yakni A1-nya memiliki nilai 1 dan A2-nya memiliki nilai 5. Nah, hal tersebut itu tidak diperbolehkan karena jika terdapat variabel artificial yang masih menjadi basis, harusnya artificialnya itu lebih dari 0. Sehingga pada masalah ini menjadi masalah dengan kasus khusus, yaitu soal tidak layak. Sekian pembahasan remedi UTS riset operasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.